Shalom anak-anak Miss, berjumpa lagi kita di pembelajaran agama Kristen di pertemuan yang kedua. Jadi di pertemuan yang kedua ini kita masuk di bab 2, yaitu temanya tentang hidup berpengharapan. Jadi buat anak-anak Miss, sambil dibuka bukunya kita akan belajar materi tentang hidup berpengharapan. Sebelum kita mendalami materi, Miss akan memberikan sebuah video ilustrasi tentang keluarga Ibu Monica, di mana Ibu Monica selalu berpengharapan kepada Tuhan supaya anaknya Agustinus bisa menjadi bapak gereja. Sebelum kita sampai ke materi, mari kita simak kisah Ibu Monica dan keluarga. Ayah, hari sudah malam. Istirahat dulu. Besok jangan sampai terlambat bangun. Iya, Bu. Kamu tidur saja duluan. Aku masih banyak kerjaan untuk rapat di kantor besok. Nak, kamu mau kemana? Hari sudah larut malam. Tidurlah. Aku susah tidur, Ma. Aku mau pergi ke rumah temanku. Ada acara pesta di sana. Nanti aku cepat pulang kok, Ma. Kamu sudah besar, Nak. Mama berharap banyak padamu. Mama berharap kamu jadi contoh teladan bagi adik-adikmu. Besok kita ke gereja ya, Nak. Lain kali saja, Ma. Aku sekarang banyak acara. Besok aku ada janji juga mau jalan-jalan ke rumah teman. Nah, Kristus mengasihimu. Yesus Kristus sudah rela mati demi menyelamatkanmu. Mari, Nak, kita datang pada Yesus. Sudah lama. Aku sampai sekarang sehat dan baik-baik saja kan? Anak-anakku, kalian harus mengasihi Yesus dengan cara mengenal Yesus, dengan membaca firman-Nya dan melakukan firman-Nya dan menaatinya. Karena hanya bersama Yesus kita merasakan hidup yang damai, dan Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Semua yang ada di dunia ini akan berlalu, tetapi firman-Nya tak akan berubah, tetap untuk selama-lamanya. Iya, Ma. Aku percaya kepada Yesus. Itu tidak benar. Jangan ibu mengajarkan tentang Tuhan Yesusmu kepada anak-anak. Lihat, aku bisa sukses bukan karena imanku kepada Yesus. Jadi, untuk apa beriman kepada Tuhan Yesus? Sudahlah, Bu. Jangan kau pengaruhi anak-anak ini. Kiranya Tuhan yang maha baik dan maha kasih melindungi dan membimbing suami dan putraku ke jalan yang benar dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Kita berbicara tentang hidup berpengharapan. Kita akan mengenang seorang tokoh, yaitu Agustinus, uskup dari Hippo, di mana Agustinus dibentuk karena doa dari ibunya, yaitu Ibu Monica, dari cerita yang sudah kita dengarkan sebelumnya. Ibu Monica selalu mendoakan anaknya, dan lebih dari 20 tahun akhirnya doa Ibu Monica terjawab, di mana Agustinus bertobat dan menjadi bapak gereja yang terkenal dan disegani oleh banyak orang. Agustinus juga seorang yang kemudian sangat berpengaruh dalam sejarah gereja. Terima kasih kepada Ibu Monica yang tidak pernah kehilangan pengharapan dan tak sekalipun putus asa untuk mendoakan anaknya Agustinus. Dari cerita Agustinus, kita tentu dapat memahami makna dari hidup berpengharapan. Hidup berpengharapan itu tidak pernah luput atau tidak lepas dari
sejarah kerajaan bangsa Israel. Setelah kematian Salomo, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian, yaitu bagian Israel Utara dan Israel Selatan. Umat Israel menjadi dua, itu menyebabkan kemunduran bagi umat Israel, yang mengakibatkan penawanan Israel di Babilonia, Asyur, dan bangsa lain. Dan kemunduran itu bukan hanya secara fisik, melainkan juga secara rohani. Peristiwa inilah yang membuat bangsa Israel terpecah menjadi dua kelompok, di mana kelompok yang pertama adalah kelompok yang memilih menjadi pemberontak karena tidak percaya janji kedatangan Mesias. Sehingga kelompok ini memilih menjadi pemberontak, melakukan pemberontakan dan kekacauan di tengah-tengah bangsa Israel. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang tetap memilih untuk tetap hidup di dalam pengharapan, menantikan kedatangan Mesias. Sebagai contoh, Simeon dan Hana, bagaimana dua nabi dan nabiah ini berpengharapan kepada Yesus hingga ketika Yesus lahir, dan pada hari yang ke-8 dibawa kepada Simeon dan Hana, dan mereka menerimanya dengan sukacita, di mana bayi Yesus masih berumur beberapa hari untuk disunat. Di mana Simeon dan Hana bersukacita dan mengatakan, "Sekarang aku telah melihat di mana keselamatan itu telah datang dan pengharapan itu sungguh ada." Inilah makna hidup berpengharapan yang sesungguhnya. Kalau kita sudah belajar tentang makna hidup berpengharapan, maka kita harus mengetahui bagaimana pentingnya pengharapan. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya pengharapan itu seperti cangkar yang bisa menahan kapal supaya tidak terombang-ambing oleh lautan gelombang dan terombang-ambing oleh angin yang sangat kuat. Inilah pengharapan yang membuat hati kita tetap berdiri teguh dan kokoh dalam mengharapkan janji-janji Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Pengharapan itu sama seperti motor penggerak kehidupan. Tanpa pengharapan, orang percaya tidak akan sampai kepada tujuan yang diharapkan, supaya kita hidup seperti iman kepercayaan kita. Pengharapan itulah yang membuat kita untuk tetap bertahan dalam situasi yang sangat sulit. Kita berharap Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Kita bisa bertahan dan kuat dalam menghadapi kehidupan ketika kita percaya bahwa pengharapan itu ada di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, pengharapan itu merupakan kekuatan untuk masa depan kita, di mana jika tidak ada pengharapan, maka tidak akan ada masa depan, dan tidak akan ada kekuatan masa kini tanpa pengharapan. Demikianlah pertemuan kedua kita tentang hidup berpengharapan. Miss harap anak-anak Miss semua bisa memahami dan mengerti apa itu hidup berpengharapan. Dan satu lagi, setiap tugas yang Miss berikan, Miss berharap supaya anak-anak bisa mengerjakannya dan mengumpulkannya tepat waktu. Shalom.